Enggak. Apa? Biasanya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran. Dan mungkin hari ini atau minggu-minggu ini anak-anak usaha semuanya sibuk ya dalam proses ujian atau ulangan praktek ya. Gimana selama 2 hari ulangan prakteknya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Ustazah. Iya. Sehat semua ini kan? Sehat ya? Ya, Sehat. Oke. Baru 9 orang yang hadir ya. Tapi tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan saja. Nampak kameranya, Nak? Nampak? Enggak Ustazah. Enggak ya? Enggak Ustazah. Enggak. Enggak nampak ya? Kameranya enggak nampak anak-anak nih. Ini udah nampak kameranya? Udah nampak. Oh, udah nampak, udah. Oke. Ini memang kayak gitu apanya? Layarnya. Maksudnya ada merah-merah gitu. Ini enggak apa-apa. Oke, udah nampak ya kameranya ya. Oke, Ustazah mau menjelaskan tentang kisi-kisi soal ujian tulis matematika di minggu depan ya. Ya, Ustazah buka dulu Zoom-nya. Oke. Kelas 7 baik 7A dan 7B kita sudah belajar di semester 2 ini adalah perbandingan dan aritmatika sosial. Maka soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan dan aritmatika sosial itulah yang Ustazah keluarkan di ujian nanti ya, berjumlah 10 soal dengan pilihan berganda. Ya, jadi nanti anak-anak Ustazah cari dulu pakai sele-sele, kan kita pakai Google Form, kemarin sudah ada latihannya, sudah ada tes-tesnya, maka seperti itu nanti. Cari dulu di sele-sele, baru jawaban yang tepat kita klik ya, jawaban yang tepat kita klik. Jadi ada 10. Jadi kalau anak Ustazah betul 7, itu nilainya baru 70. Sedangkan KKM kita adalah 75, maka diharapkan minimal kita benar 8 soal. Makanya benar-benar dicari pakai sele-sele, jangan asal jawab atau mau cepat, kan waktunya 1 jam. Jadi insya Allah cukup dengan waktu sekian untuk mengerjakan soal sekian gitu. Kemudian tadi minimalnya 8 ya, harus jawab benar biar tidak remedial, itu maksud Ustazah. Materinya perbandingan dan aritmatika sosial, itu yang kedua. Yang ketiga, hanya boleh mengisi dalam 1 kali Nak, jadi nggak boleh ngulang lagi. Jadi 1 kali kesempatan itu gunakan dengan sebaik mungkin, minimal dapat 8 poin yang benar. Kemudian hari ini kita ujian praktek.
ujian praktek nanti Ustazah mau coba dengan kuis yang berbentuk game ya. Jadi nanti Ustazah kasih linknya di grup masing-masing, lalu anak Ustazah buka link tersebut, kemudian ada 10 soal juga A, B, C, D, pilihan berganda 10 soal. Anak Ustazah jawab, klik jawaban yang benar, itu akan muncul jawaban benar dan jawaban salah. Misalnya anak Ustazah klik B, rupanya jawabannya salah, maka nanti akan dikasih tahu salah dan jawaban yang benar itu misalnya B sekian. Atau sudah pernah nih ada yang main seperti itu? Sudah? Mungkin sudah ya. Jadi nanti Ustazah kasih kesempatan 2 kali pengerjaan. Jadi misalnya atas nama Tengku Fahrunisa sudah sekali main, rupanya masih benar 7. Dia mau ulang lagi, boleh, silahkan. Dia ingin benar semua misalnya. Jadi ada 2 kali kesempatan. Jadi kesempatan yang kedua itu gunakan sebaik mungkin, ya. Itu nanti yang mau Ustazah tes di ujian praktek setelah Ustazah selesai Zoom ini gitu ya. Atau anak Ustazah boleh nanti setelah belajar les kedua, les ketiga boleh mengerjakannya. Enggak harus siap matematika langsung kerjakan, tidak. Nanti terburu-buru akhirnya hasilnya tidak maksimal. Nanti Ustazah kasih waktunya sampai sekitar jam 12 ya. Di kuis itu Ustazah buat sampai jam 12.45 atau jam 12.30. Jadi minimal kamu harus mengerjakannya sebelum waktu yang sudah Ustazah buat. Kalau tidak bisa dibuka gitu. Jadi nanti ketika kamu klik linknya, maka akan minta Google ya, atau akun Google atau email. Jadi ikuti aja prosedurnya, ikuti coba. Nanti kalau ada kendala WA Ustazah. Ustazah Anda nggak bisa buka, atau Ustazah ini gimana ya? Nanti Ustazah kirim linknya setelah Zoom ini. Kemudian Ustazah mau menjelaskan beberapa soal tentang ujian. Perhatikan ini, nampak kameranya masih? Nampak Ustazah. Jelas. Oke. Jadi di nomor 10 nanti Ustazah di ini ya, di ujiannya akan memberikan soal tentang bunga bank ya, riba ya, tentang riba. Dengan yang berjudul itu bunga bank. Ada nanti Ustazah keluarkan. Kan ini belum kita pelajari ya, jadi nanti bingung pula cara mengerjakannya, maka Ustazah kasih contoh 1 untuk masalah bunga bank atau riba. Jadi dia seperti ini rumusnya, menghitung bunga atau riba ya, itu misalnya dalam N bulan. Dalam bulan itu rumusnya sudah ada. N per 12 kali persentase bunga dikali modal. Jadi kalau kita mau mencari jumlah bunganya atau ribanya di dalam tabungan tersebut, kita bisa menggunakan N per 12 kali persentase persennya dikali modalnya. N ini bulan. Ustazah langsung kasih contoh ya, contohnya tunggu ya, Ustazah cari yang simple. Bunga bank, persentase menabung. Oke, Ustazah buat soal sendiri saja ya. Misalnya gini, seorang bos, kita katakan seorang bos menabung di bank dengan jumlah tabungan itu sebesar 25 juta. Maka itu kita katakan modalnya atau tabungan awalnya.
25 juta. Jadi ada seorang bos ini ya menabung di bank. Dimasukkannya tabungannya 25 juta. Bank tersebut memberikan persentase persen sebesar 10%. Sebesar 10%. Si bos menabung selama 9 bulan. Si bos menabung selama 9 bulan. Ini persentase bunganya ini per tahun ya. Maka hitunglah berapa tabungan akhir dari si bos ya, tabungan akhir atau jumlah uangnya. Jadi dia nabung pertama 25 juta, persentase bunganya itu 10%, dia cuma nabung selama 9 bulan. Jadi berapa tabungannya selama 9 bulan? Itulah yang ditanya. Maka kita cari dengan rumus yang sudah ada tadi. Bunga itu sama dengan N/12 kali persentase kali modal. N-nya berapa di sini, Nak? 9. Ya, kita masukkan 9/12 dikali 10% 10/100 ya. Langsung aja, ini kan persentase bunganya kan 10%. Langsung aja Ustazah buat 10/100 supaya enggak dua kali kerja. Ini Ustazah coret. 10/100 dikali modalnya 25 juta. Nah, ya. Maka boleh kita coret-coret. Oke, ini Ustazah permudah saja. Ustazah ganti 12% ya. Persentasenya 12%. Jadi 12/100 ya, Ustazah ganti ya, enggak 10%, 12/100. Maka 12 bisa dicoret 12, 02 bisa coret 02. Maka tinggal yang tak tercoret 9 kali 25. 5 kali 9 45, Ustazah tulis 5 simpan 4. 2 kali 9 18 tambah 4 22. Baru nolnya hitung 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi setiap 3 kasih titik. 2.250.000. Di bawahnya kan 1 1. Jadi 1 kali 1 kan 1/1 tidak ada manfaatnya. Istilahnya tidak perlu lagi kita buat per 1. Jadi kelebihan uang si bos tadi selama menabung 9 bulan di bank tersebut adalah 2.250.000. Maka tabungan akhir si bos menjadi modal atau tabungan awal ditambah bunga. Modalnya tabungan awalnya 25 juta ditambah 2.250.000. Nah, kita tambahkan. Jadi berapa itu? Jadi berapa? 27.250.000, ya kan? Oh, enggak nampak ya. Jadi nih, kita cari tabungan akhirnya, tabungan awal atau modalnya kita tambahkan dengan bunganya, ya. Maka modalnya 25 juta ditambah bunganya tadi 2.250.000, maka tabungannya kalau kita jumlahkan jadi 27.250.000. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan. Kira-kira seperti itulah nomor 10 nanti ya. Nomor 10 nanti ditanya bunganya saja. Berapa bunganya? Tabungan akhirnya tidak ditanya. Jadi seperti sampai di sini saja nanti. Coba dipahami. Siapa yang mau bertanya silahkan bertanya. Ustazah, misalnya itu bunganya itu bunga 1 tahun, rumusnya tetap sama? Iya, beda dia. Nanti ada dia nak bunga per tahun, bunga per bulan, dan bunga per hari juga ada.
Jadi ya gampang dia. Tunggu ya, saja buat. Ini tadi untuk yang bunga selama N bulan ya. Sekarang kalau dia per tahun, rumus mencari bunga riba per tahun itu, maka rumusnya sama juga, cuma bedanya dia langsung saja persentase bunga dikali modal gitu ya, dikali modal. Kalau nanti dia bunga atau riba per hari, ada lagi, kadang kan ada juga soal nanya dia per hari. Tunggu ya, saja cocokkan rumusnya. Kalau dia per hari, kita buat aja H per 12. Salah ini. Kalau hari satu hari berapa ini? 1 bulan berapa hari? 1 bulan berapa hari? 30. 30 ya, tapi ada juga 31 ya. Jadi dia enggak tentu, tapi lumrahnya 30. Jadi kalau dia per hari tetap sama di sini dibuatnya. H per 12 kali persentase dikali modal. Ya. Seperti itu dia rumusnya. Kenapa Muawiyah? Oke, ini dia ya. Kalau dia per bulan tadi B per 12 kali persentase kali modal. Kalau per hari ini dia rumusnya sama juga, cuma masukkan harinya. Kalau dia per tahun, langsung saja persentasenya dikali modal ya, dikali modal. Besar bunga B bulan dikali 12 dikali 100 per, ini udah beda rumusnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi yang Ustazah tanya per bulan aja ya, di nomor 10 ya. Per hari enggak ada Ustazah kasih soal, apalagi per tahun. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustazah, Iya. itu yang tadi boleh diulang nggak Ustazah? Anak kurang ngerti Ustazah. Kurang ngerti. Tunggu ya. Oke, Ustazah kasih contoh lain aja ya. Nomor 2, contoh kedua. Misalnya kita mau membuat seseorang menabung di bank dengan tabungan awal atau modalnya berapa? Mau berapa kita? Ayo. Yang nanya tadi ayo, mau berapa nabungnya? Kita buat seseorang itu mau berapa nabungnya kita buat? Terserah. 100.000 Ustazah. 100.000 boleh ya. Dah. Kemudian dia dari bank tersebut memberikan persentase bunga dalam per tahunnya berapa misalnya? Ayo. Terserah. Mau berapa? Ayo. 10. 5 aja ya. 5%. Lanjut. Mau menabungnya berapa lama si anak ini atau si seseorang ini? Mau berapa lama nabungnya? 6 bulan. 6 bulan, boleh 6 bulan. Yang ditanya tabungan akhir. Iya. Tabungan akhir ya. Selama 6 bulan itu mau diambilnya ya. Berapa jadinya tabungan yang dia dapat? Ribanya itu berapa? Maka bunganya kita buat dalam bulan, N bulan, itu sama dengan, buat aja rumusnya, N per 12 kali persentase kali modal. Maka N-nya gantikan ayo, 6 per 12 kali 5 per 100 kali 100.000 gitu ya. Kalau dia bisa dicoret, coret nak. Tapi kalau nggak bisa jangan. Yang penting intinya kalau dia sejajar dikalikan.
Kalau dia tidak sejajar itu dibagikan. Maka ini boleh, kalau ada 0 boleh coret ya. Kalau ada 0 di atas, 0 di bawah, coret 2, coret 2. Kalau 6/12 bisa kita kecilkan jadi 1/2, sama-sama bagi 6. Tujuan mengecilkan biar gampang. 5 kali 1000, ini tinggal 1000, 5000. Dah? Setengah dari 5000 atau 1 kali 5000, 5000 bagi 2. Ayo, kalau uang gampang itu biasanya menghitungnya. Berapa? 2.500. Jadi ribanya selama 6 bulan itu adalah 2.500. Maka tabungan akhirnya tambahkan saja modalnya atau tabungan awalnya ditambah bunga atau ribanya, maka 100.000 ditambah 2.500 berapalah itu? 100.000 tambah 2.500 100.000 berapa? 100.000 tambah 2.500 100 ini gini ya, 2.500 cara membacanya. Oke, seperti itulah kira-kira nanti contoh soal nomor 10. Tapi Ustazah nggak nanya tabungan akhir ya. Jadi nanti Ustazah tanya itu sampai di bunganya di bunganya saja atau di ribanya saja. Maka cari sampai di sini nanti di ujian. Nggak sampai tabungan akhir Ustazah tanya. Oke, silahkan yang mau bertanya lagi. Ustazah, Saya. Nanti ulangannya boleh lihat rumusnya atau tidak ya Ustazah? Oh, dalam kuis itu boleh nak, Iya. boleh buka bukunya, siapkan buku tentang perbandingan dan aritmatika, lalu dibuka kuisnya, dikerjakan. Jadi kalau dia yang gampang kan mudah lah ya. Kalau yang ada hitungannya silahkan boleh dihitung dulu pakai silih-silih, seperti itu. Lihat saja bukunya, nggak apa-apa. Bisa? Ada lagi yang mau bertanya? Saja hidupkan dulu kameranya ini ya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Nanti nomor 9 di soal ujian Ustazah juga mencari tara, bruto dan neto. Jadi kan udah tahu ya kalau bruto itu apa nak? Berat kotor ya. Kalau neto berat bersih. Kalau tara potongan. Jadi nanti nomor 9 ada menghitung itu juga ya, mencari berat bersih. Ustazah kasihlah contohnya, nanti Ustazah dibilang belum dipelajari ya kan. Coba Ustazah kasih contoh seperti untuk nomor 9. Tunggu ya, Ustazah hidupkan lagi kameranya. Nampak ya? Oke, misalnya diketahui seorang ibu lah, misalnya ya, kita buat seorang ibu membeli beras 50 kilo dipajak. Kemudian taranya itu 2%. Berapakah netonya atau berat bersihnya? Itu yang ditanya. Udah, baru kita kalau mau mencari neto itu kan rumusnya ini tadi beras ini jadi apa ya, bruto ya, berat kotornya ya, bruto. Jadi kalau mencari neto dari SD kan sudah pernah nih ya, bruto dikurang tara. Tapi kan taranya itu masih dalam persen, maka kita cari dulu taranya itu kita ubah dalam bentuk kilo. Maka mencari tara berarti 2% atau 2/100 dikali 50. Berapa? Ayo, 2 kali 50 100, 100/100 berapa? Ayo jawab. 1 ya. 1. Berarti taranya atau kotorannya gitulah istilahnya, goninya sama entah ada padi-padinya sedikit di dalam beras tersebut 1 kilo. Maka mencari neto, ayo berapa? Ayo
Brutonya Bruto kurang tara. 50 kurang 1. Ya, bruto kurang tara berarti 49 kilo. Jadi netonya 49 kilo. Seperti inilah kira-kira nanti nomor 9. Nah, jadi yang nomor 1 sampai nomor 8 nah itu sudah dipelajari. Sudah mencari untung. Misalnya harga pembelian atau persentase untung, persentase rugi itu udah saja kasih contoh soalnya. Yang belum itu nomor 9 sama nomor 10. Nomor 9 seperti inilah nanti proses pengerjaannya. Cari dulu taranya, baru nanti kurangkan si bruto dikurang tara, itulah netonya. Kalau nomor 10 nanti seperti yang ini. Yang tadi tuh yang nomor pertama dan kedua, mencari riba atau bunga. Sampai di riba saja ya, tidak sampai di tabungan akhir saja tanya. Jadi enggak 2 kali kerja. Oke, sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada 5 menit lagi. Ayo, siapa yang mau tanya-tanya untuk memperjelas apa yang dia belum jelas, silahkan. Itu saja. Sudah bisa mencari taras, mencari neto sama mencari riba, sudah bisa? Dicatat enggak tadi yang punya usaha tadi? Contoh usaha kasih tadi dicatat enggak? Dicatat ya. Ada yang enggak catat? Ada? Ana nggak sempat nyatat Ustazah. Oke, nanti usaha tulis lagi yang rapi, nanti usaha fotokan ya di grup matematika usaha kirim ya 7A 7B. Nanti boleh untuk melengkapi catatannya usaha fotokan. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ujian praktek atau ujian tulis? Silahkan. Jadi nanti kuisnya itu 2 kali ya, 2 kali boleh. Sekali misalnya dia betulnya 50. Nanti terus ada itunya loh nak, bisa misalnya muncul ringkasan, nanti ada kata ringkasan. Klik apa? Ke bawah, terus lihat ke bawah. Maka soalnya nanti akan nampak. Jadi kalau anak saja mau mencatat soalnya supaya jadi istilahnya bank soal di buku catatan supaya tahu kira-kira nanti ujian nggak jauh beda dengan ini gitu. Boleh. Ya, tadi yang mau bertanya silahkan. Silahkan tadi ada yang mau bertanya saja dengar silahkan. Ustazah nanti di ujian nanti nggak ada pajak sama diskon kan Ustazah? Tidak, pajak sama diskon tidak. Karena kan belum Ustazah kasih contohnya ya, tidak. Karena yang Ustazah masukkan itu 2 tadi saja yang belum dan sudah Ustazah kasih contoh. Tapi sekedar dibaca-baca boleh ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh bedanya itu cara mencari penyelesaiannya, pajak ataupun diskon. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada waktu 2 menit lagi. Ustazah, Ya. ujian prakteknya kapan Ustazah? Nanti setelah siap Zoom ini, Ustazah kasih linknya. Nanti silahkan kerjakan. Ustazah buat waktunya sampai 12.45 kayaknya, 12.45. Jadi jangan kerjakan jam 2. Nanti kalau kerjakan jam 2 udah nggak bisa dibuka mungkin karena sudah habis batas waktunya ya. Jadi boleh nanti jam 10 sudah siap belajar, buka link yang Ustazah kasih baru kerjakan. Boleh 2 kali pengerjaan ya. Jadi nanti misalnya pengerjaan pertama dia benar 50. Pengerjaan kedua dia benar 80, maka Ustazah ambil nilainya yang 80. Kemudian nanti harus masuk ke ini ya, ke akun Google atau email. Jadi isi dulu perintahnya. Misalnya nanti kalau nggak salah diminta juga itu tanggal lahirnya, isi. Pilih tanggal lahirnya, bulannya, tahunnya, pilih.
Diisi semua yang dia minta, baru nanti masuk ke gamenya atau mulai. Nah, barulah muncul soalnya. Sudah? Ada lagi sebelum kita tutup? Nanti 7A ada link 7A ya, 7B ada link 7B. Jangan pula 7B buka link 7A atau sebaliknya 7A buka link 7B. Nanti istilahnya proses penilaiannya nanti bisa tertukar-tukar gitu ya, biar gampang. Jadi yang 7A silahkan nanti lihat di grupnya 7A, yang 7B silahkan buka di grupnya 7B. Nggak boleh pakai nama orang lain ya. Misalnya nih, kita sudah 2 kali salah ini, 2 kali banyak salah. Betulnya cuma yang pertama 30, yang kedua betulnya 4, jadi 40. Kita mau dapat nilai agak bagus kan, jadi link kita sudah 2 kali percobaan, maka kita nggak bisa lagi. Lalu kita pakai nama teman kita buat misalnya akun-akun yang baru lagi, nggak boleh ya. Nah, jadi 2 kali itu dengan nama yang sama. Iya, silahkan yang mau bertanya. Ada lagi tadi? Iya. Ustazah, soalnya itu berapa ya Ustazah? Soal yang mana, Nak? 10. Soal ujian Ustazah. Soal ujiannya 10, tapi dia Iya. pilihan berganda. Ada A B C D ya kalau SMP. Iya Ustazah. Nanti tinggal pilih ya mana yang benar. Gitu juga nanti di kuis ini ya, setelah jam 10 nanti aja kerjakannya. Itu gitu juga 10 pilihan berganda. Coba ya, nanti kalau ada kendala bilang sama Ustazah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.